Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alif Adrian, NPM 221506107 dari kelas IoTA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menampilkan suhu, kelembapan, jarak, dan mengontrol LED, dua buah LED pada MQTT. Nah, oke, yang pertama kita harus menyalakan virtual machine atau VM ya, yang dimana di dalamnya itu kita sudah menginstal MQTT, Node.js, Node-RED segala macam yang sudah kita install pada minggu lalu. Nah, di sini kita langsung start aja ya. Oke, kita tunggu untuk si VM-nya ini menyala. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam VM kita, yang dimana kita menggunakan Linux Ubuntu versi 22. Nah, di sini kita akan login. Nah, ini sebelumnya kita sudah membuat username dan passwordnya pada minggu lalu ya. Jadi kita tinggal login aja. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam virtual machine kita. Nah, biasanya kalau saya itu tidak melakukan interaksi langsung dengan si VM-nya. Jadi saya biasanya menggunakan putih ya untuk melakukan akses ke VM-nya. Dan kita kalau ingin menggunakan putih itu kita harus tahu IP kita dulu. IP kita itu diambil, kita kalau mau ngecek IP kita itu pakai command fconfig ya. Nah, ini sudah terlihat IP kita 19.8.10. Ini 2, 168, 124. Oke. Ini kita masukin password. Ah ya benar. Oke, ini kita sudah masuk ke putihnya. Kita close aja udah. Nah, ini kita sudah masuk ke putihnya. Oke, sebelum kita menjalankan Node-RED-nya itu, kita harus melakukan sedikit konfigurasi. Karena apa? Karena kita kalau tidak melakukan ini nih, jadi tidak bisa akses ya. Jadi kita tidak bisa mengakses si dashboardnya itu. Jadi kita tidak bisa melakukan apa ya, kayak menggunakan portnya gitu lah. Nah, jadi untuk melakukan itu kita menggunakan perintah sudo nano setra mosquito mosquito itu. Oke, jadi ini komennya. Jadi kita masukin password. Saya salah tipe. Nah, jangan sampai tipe ya kayak tadi gitu. Tadi saya tipe, saya nulis O malah jadi U. Oke, jadi di sini kita di mosquito setra slash mosquito slash mosquito.conf. Nah, ini kita harus menuliskan, nah ini listener pada 1883. Ini adalah port yang kita pakai dan allow anonymous-nya itu kita jadiin true. Kenapa? Karena kita ingin mengallow semua jaringannya, jadi kita bisa masuk ke jaringan ini. Oke, jadi kalau kita sudah nulis, nah ini kelihatan kan di sini kayak ada X kan. Nah, ini caranya tuh kayak Ctrl X saja.
Nah, karena saya sudah melakukan perubahan, jadi Ctrl X-nya langsung keluar ya. Tapi kalau teman-teman belum melakukan perubahan itu Ctrl X, nanti pencet Y, nanti pencet Enter, nanti dia langsung keluar kayak gini. Oke, sebelum kita membahas Node-RED-nya, saya ingin membahas terlebih dahulu kode yang telah saya buat. Oke, di sini seperti biasa ya. Ini kode template awalnya didapat dari Pak Gigi, dosen IoT. Oke, di sini ada DHT, include DHT type-nya DHT-nya 11, pub sub client-nya, habis itu ada ESP-nya. Nah, di sini ada cons karakter SSID yang dimana ini ya WiFi, nama WiFi, dan di sini ada password WiFi-nya. Ini disesuaikan saja dengan masing-masing kebutuhan. Nah, di sini ada MQTT servernya. Nah, ini harus disamakan dengan yang tadi kita gunakan pada ini ya, mana? Nah, ini nih. Nah, ini ada 192, 168, 124. Nah, ini benar ya. 192, 168, 124. Oke, di sini ada WiFi client, ESP, ya seperti itu. Nah, ini ada DHT-nya. DHT pin-nya itu saya dipasang di D5 untuk blue lamp-nya, lampu birunya, karena saya menggunakan dua lampu ya. Yang biru itu ada di D1, yang merah itu ada di D2, dan di sini saya menggunakan sensor ultrasonic. Nah, ultrasonic itu ada trigger sama echo-nya sebagai penerima dan pengirimnya. Di sini ada di triggernya itu ada di D4, D3, dan echo-nya itu ada di D4. Oke, di sini ada void callback ya. Ini sebagai merespon dari MQTT servernya itu. Nah, di sini ada topik ya. Topik untuk lampu. Di sini ada topik untuk lampu biru. Nah, di sini ada topik untuk lampu merah. Di sini ada nanti kelihatan serial print, changing room, blue lamp to. Nah, ini ada kelihatan ini on atau off. Nah, di sini nanti di serial printnya di bawah ini bakal kelihatan untuk apabila itu terjadi perubahan. Nah, di sini juga sama untuk red-nya juga sama. Ini changing room red, lamp to. Nah, ini on atau off. Nah, ini dipastikan ya, pastikan yang di atas ini, red lamp dan blue lamp itu sama ya, tulisannya atau kalimatnya atau kata-katanya. Nah, agar tidak ada kesalahpahaman dari si kodenya tersebut. Oke, di sini ada ini void setup untuk WiFi-nya, ini void untuk connect ke, nah ini untuk connect-nya ke connect client subscribe room blue dan red-nya. Ini jangan lupa diganti ya, disamain dengan topik yang di atasnya nih. Nah, ini topik di atasnya. Ini harus disamakan. Ini kalau kelihatan failed, dia bakal keluar try in 5 second. Ini ada delay-nya 5.000 ya. 5.000 itu berarti 5 detik. Oke, di sini ada void setup, yang dimana ini akan meng-setup pin-nya, pin mode-nya. Di sini ada red lamp sebagai output. Output itu berarti keluarnya. Nah, ini ada trigger-nya juga. Trigger itu sebagai output dan echo itu untuk input. Nah, ini ada blue lamp juga untuk output sama. Nah, ini ada serial begin-nya. Jadi kalau misalkan ketika kita ingin mengetesnya sebelum pada MQTT servernya, kita itu biasanya pakai di serial monitor dulu kan. Nah, di serial monitor itu kita itu pakainya nanti di sini ya, di sini itu pakainya berapa ini? 115200. Ini adalah serial portnya. Oke, di sini ada keterangan buat, nah di sini nanti ada, nah ini akan ditampilkan, nah ini akan ditampilkan pada dashboard si MQTT-nya. Ini akan menampilkan room temperaturnya. Nah ini disamakan ya, ini harus disamakan dengan kliennya. Klien apa? Harus disamakan dengan apa sih tadi namanya? Topiknya. Nah ini topiknya itu adalah untuk suhu itu room temperatur dan untuk kelembapan itu room humidity. Nah, di sini buat ada echo-nya, echo dan trigger-nya. Ini buat sensor ultrasoniknya. Nah, ini ada untuk sensor ultrasoniknya. Ini ada rumus untuk pembagian jarak ya. Durasi dikali 0,034 dibagi 2. Nah, ini untuk serial print ya. Serial print ya di sini ya. Nah, ini serial print. Nah, ini untuk
di bagian nanti di dashboardnya, di dashboard MQTT-nya. Jadi dia akan mengeluarkan distance jarak. Yang dimana topiknya itu apa? Topiknya itu room distance jaraknya. Oke. Nah, di sini setelah membahas kode, di sini saya akan membahas mengenai rangkaian, pembahasan rangkaian yang telah saya buat. Baik, ini adalah rangkaian yang telah saya buat menggunakan di sini ada sensor ultrasonik, sensor DHT11 dan dua buah lampu berwarna merah dan biru. Oke, di sini ada groundnya ya. Ini di ground dan untuk yang merah dan biru ini, yang merah itu dia di D2 dan yang biru itu ada di D1. Ini tidak terlihat ya. Oke, kelihatan. Oke, di sini terlihat ya. Yang biru itu ada di D1 dan yang merah itu ada di D2. Oke, sekarang kita lanjut ke DHT-nya. DHT ini yang berwarna biru ya. Yang berwarna biru itu ada di D5. Nah, si D5 ini, si DHT itu ada di pinnya di D5. Nah, sedangkan untuk VCC dan groundnya ada di sampingnya di bagian sini. Nah, di sini ada di 3 volt dan di bawah 3 volt ini ground. Nah, ini buat DHT-nya. Oke, lanjut. Nah, sedangkan untuk yang ini di sini ada pin ya, yang dimana ada trigger dan echo. Nah, echo-nya itu ada di D4 dan triggernya itu ada di D3. Nah, di sini. Nah, ini ada D4 dan D3 untuk D3 itu untuk triggernya dan D4 itu untuk echo-nya. Nah, sedangkan pada sensor ultrasonik itu berbeda dengan sensor DHT. DHT itu cukup dengan 3 volt, tapi sensor ultrasonik itu di atas 3 volt, kalau tidak salah 5 volt ya. Nah, maka dari itu kita pakai yang ini. Pakai yang di bawah. Nah, pakai yang ini. UV ini. Nah, di sini. Nah, yang hijau ini. Nah, untuk groundnya saya pasang di sebelahnya biar tidak terlalu jauh. Seperti itu. Oke, ini adalah rangkaian yang telah saya buat. Oke, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai rangkaian yang telah saya buat untuk tugas kali ini. Oke, selanjutnya kita akan langsung menyalakan apa namanya? Nah, untuk melakukan node thread-nya, kita akan menyalakan node thread-nya. Di sini perintahnya cukup node spasi red. Oke, tunggu. Oke, di sini sudah terlihat bahwa node thread-nya sudah berjalan ya. Kita akan langsung coba ke ininya, dan 2. Oh, ini udah ada. Oke, loading, mantap. Jadi ini adalah node thread-nya ya. Jadi kita di sini akan membuat sebuah UI yang dimana nanti UI-nya itu akan ada di dashboard-nya. Nah, untuk mengakses dashboard-nya itu mudah ya. Jadi ini copy aja sini, ketik UI. Nah, ini udah ada ya, tapi ya masih kosong soalnya belum dicolokin. Oke. Nah, di sini terlihat ya. Jadi di sini ada suhu, kelembapan, jarak, lampu biru, lampu merah, status lampu. Oh, ini ada 2 ya status lampu birunya. Ini typo ya. Blue lamp. Ah, ini red lamp. Ini salah ya. Nah, lampu merah. Ya, ini terserah aja sih sebenarnya. Ngasih namanya ya terserah kalian aja sih. Ini kan enak sebenarnya. Lampu merah, red lamp. Oke, yang pertama kita akan membahas dari suhu dulu ya. Nah, di suhu ini
kita kalau di sini ya saya memakainya itu topiknya room temperature ya. Room temperature yang dimana namanya itu suhu. Ya, sebenarnya namanya bebas sih mau apa aja ya. Mau pakai bahasa Indo, bahasa Inggris terserah lah. Biasanya saya pakai bahasa ya Indo aja ya biar gampang. Oke. Nah, ini suhu, oke kita down. Nah, untuk ininya ini adalah chart ya. Chart akan menampilkan yang di sini. Nah, ini chart di sini nanti ada di sini. Di kelembapan ada, di suhu ada. Ini chart. Nah, di sini ada line chart yang dimana labelnya itu suhu. Nah, grupnya itu ada di home suhu ya. Jadi kenapa di home suhu? Karena agar kita tuh di satu halaman yang sama. Jadi halaman saya itu namanya home. Nah, itu kan namanya home. Jadi agar di satu halaman yang sama tapi dia berbeda. Berbedanya apa? Ya bedanya itu suhu. Jadi dia ada di sini, ada di suhu. Nah, gitu. Dia dia dikelompokkan masing-masing gitu lah ya. Nah, di sini ada minimum dan maksimalnya ya suhu. Saya pasangnya di 20 dan maksimalnya 40 karena kamar saya nggak mungkin 40 derajat sih. Jadi begitu. Nah, di sini bisa diubah juga ya namanya. Ini namanya suhu gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Nah, sama aja namanya ya. Ya udah. Oke. Ini udah ya untuk si chartnya. Kita masuk ke gauge. Ini adalah untuk gauge ya namanya gauge. Nah, di sini ada nah ini gauge ya gauge ini. Ini buat nah di sini buat suhu ini juga sama ya. Grupnya itu ada di bagian home suhu biar dia di satu satu kelompok gitu ya, satu kelompok sama suhunya itu. Nah, untuk di sini. Nah, bebas ya mau dikasih nama apa aja labelnya. Ini namanya juga di sini bebas ya. Ini kalau misalkan kita suhu. Nah, di sini udah ada lagi. Oke, lanjut kita bahas untuk kelembapan. Nah, untuk kelembapan ini namanya room humidity. Nah, bagi ini jadi harus disamakan dengan yang di sini. Nah, jadi ini adalah yang kelembapan ya, room humidity dan yang tadi adalah suhu itu room temperature. Jadi ini harus disamakan. Tidak boleh beda ya, agar kebaca gitu ya. Oke, done. Nah, di sini ada kelembapan ya. Kelembapan. Nah, di sini ada home-nya beda. Ini masih dalam grup yang sama yaitu home, tapi dia berbeda section gitu. Berbeda section di mana ini adalah section kelembapan. Oke, di sini ada labelnya kelembapan. Di sini ada ini karena ini chart ya. Jadi ini sama juga minimal 20, maksimal 100. Karena apa? Karena kelembapan di kamar saya tidak mungkin menyentuh 100 ya. Jadi saya pasang di 100 aja. Namanya juga bebas, mau diisi mau enggak apa-apa. Diisi aja lah. Kelembapan. Nah, ini untuk gauge-nya, gauge-nya ya. Type-nya gauge ini terlihat labelnya kelembapan dan ini juga sama ya di grupnya ada di grup home kelembapan. Oke, ini done. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk servernya. Jadi di suhu, baik itu di suhu, di kelembapan, di jarak, di lampu merah, lampu biru, itu harus servernya itu localhost. Oke, jangan sampai salah. Oke, untuk jaraknya di sini ya. Jarak ini juga sama, jarak itu localhost dan topiknya itu room atau distance. Nah, ini ada di sini. Nah, ini ada room atau distance. Nah, ini namanya jarak ya. Oke, kita down. Nah, untuk jarak itu berbeda dengan suhu dan kelembapan. Nah, kalau suhu dan kelembapan itu pakai charge dan gauge, kita itu kalau untuk jarak itu kita pakai teks. Nah, kita pakai teks ini ya. Kita pakai teks ini buat nyimpennya. Oke, teksnya itu masih dalam grup yang sama, tentu saja home, tapi dia beda section. Sectionnya apa? Sectionnya ya jarak. Nah, di sini kita value format ini bisa kita ubah-ubah sesuai kemauan kita, karena di sini kita menggunakan sentimeter, kita pakai sentimeter saja. Oke, lanjut, kita down.
Oke, untuk lampu, ini adalah lampu biru dan lampu merah karena saya menggunakan hanya dua lampu. Di lampu biru, itu adalah room blue lamp, seperti yang ada di kodenya ya. Mana kodenya? Nah, ini ada room blue lamp dan room red lamp. Harus sama besar kecil hurufnya agar terbaca ya. Oke, ini kita down. Ini namanya juga lampu biru. Kita main aja. Ini juga sama. Home-nya, grupnya itu ada di home dan ada di section lampu biru. Nah, di sini labelnya off. Nah, ini ada payload dan topiknya. Payload itu karena ini off ya. Karena ini off, kita kasih nama off. Dan topiknya itu harus sama dengan yang induknya. Jadi harus sama room blue lamp-nya. Oke, kita down. Dan untuk yang on, itu juga sama ya. Itu grupnya home, lampu biru, habis itu labelnya on, payloadnya on, dan topiknya itu room blue lamp. Ini harus sama. Oke, down. Nah, ini juga sama ya. Lampu merah juga sama. Yang ngebedain apa ya? Yang ngebedain cuma topiknya aja sih. Oke, ini status lampu. Status lampu itu sama. Kita pakai room blue lamp dan di status lampu merah itu pakai room red lamp. Nah, nanti statusnya itu dia bakal on atau off gitu lah ya. Oke, di sini kita akan mencoba untuk eh, menyalakan rangkaiannya. Oke, ini bisa terlihat ya. Ini di serial monitor. Serial monitor ini terbaca dengan jelas. Oke, di sini terlihat ya ada humidity, temperaturnya 30 derajat. Ini ada Fahrenheit dalam bentuk Celsius dan Fahrenheit dan distance-nya jarak. Nah, oke. Kita akan coba untuk melihat di ini ya. Oke, di sini sudah terlihat ya. Oke, di sini ada jarak. Jaraknya ini, oke ini ada 11 cm ini karena ada tangan. Jadi ada 11 cm. Ini susah terlihat ya. Oke, di sini saya akan memperagakannya dengan menggunakan handphone saja. Baik, ini adalah yang sudah dinyalakan. Nah, terlihat ya. Nah, ini dia. Apabila kita melakukan ini statusnya masih off ya. Nah, ini kita akan menekan tombol on pada ininya. Nah, ini adalah lampu biru ya. Lampu birunya sudah on. Nah, lampu birunya sudah on. Kita coba matikan. Oke, mati. Kita coba untuk lampu merah. Lampu merahnya masih mati. Oke, kita nyala lampu merahnya dan kita coba untuk matikan lampu merahnya. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk jarak itu sendiri, nah itu jaraknya ada di 15 cm ya. Kita coba dekatkan keyboard ini. Ini mungkin sekitar berapa ya? 2 cm kali ya ini ya. Sekitaran 2 cm. Oke, itu ada 2,64. Kita jauhin dikit. Oke, di situ berubah di 8,83. 8,86. Oke, di sini berarti jaraknya adalah 8 cm. Oke, ini untuk kelembapan dan untuk suhunya berjalan juga dengan normal. Lampunya juga berjalan dengan normal, keduanya bisa dinyalakan dan keduanya juga bisa dimatikan. Baik, itu tadi adalah penjelasan pembuktian secara lebih dekat bahwa semuanya sudah berjalan dengan lancar dan berjalan dengan semestinya. Oke, jadi itu adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi suhu implementasi sensor suhu kelembapan itu DHT dan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak serta mengontrol dua buah lampu pada Node-RED dashboard. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.